pagi adik-adik. Berikut tata acara ibadah sekolah minggu. Masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari. Siapkan hati dan Alkitab ya adik-adik. Walaupun kita masih tetap beribadah di rumah, tetapi kita harus tetap memakai pakaian yang rapi dan sopan biar Tuhan Yesus senang. Puji Tuhan. Adik-adik, duduk yang baik dan tertib ya. Kita mau mulai sekolah minggu. Jangan lupa siapkan persembahan, lalu kasih ke orang tuanya adik-adik. Pada masuknya, biarlah. Adik-adik, mari kita memuji Tuhan dengan semangat. Mari kita mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Selamat pagi adik-adik. Nah, apa kabar hari ini? Pasti baik semua ya, luar biasa ya, sehat-sehat ya. Yuk kita hari ini mau mulai ibadah sekolah minggu kita. Ya. Kak. Oh iya bang. Aku mau bagi berkat deh buat pagi ini. Boleh bang, apa bang? Aku hari ini bahagia sekali kita bisa berkumpul di acara ibadah online sekolah minggu. Meskipun aku sedih nggak bisa ketemu sama adik-adik. Adik-adik tetap sehat ya. Amin. Kalau kakak Cynthia apa nih? Kalau aku kak pagi ini bangun badannya segar. Berarti masih dikasih kesehatan sama Tuhan. Puji Tuhan. Abang Fir, coba Abang Fir. Bang Fir apa nih berkatnya hari ini? Diberi semangat untuk memuji Tuhan. Wih, Abang Fir juga diberi semangat sama Tuhan. Ya, kita juga harus semangat. Yang di rumah juga semangat ya adik-adik ya. Betul sekali. Oke, yuk abang dan kakaknya udah siap hari ini puji Siap, Tuhan? Siap, Kak. Ya, siap ya. Yuk kita mau mulai ya. Kita mau nyanyi Ku Masuki Gerbangnya Dengan Hati Bersyukur. Yuk bang. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi lebih semangat. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Kita bersyukur Tuhan girangkan kita ya. Tuhan beri sukacita untuk kita ya, untuk memulai ibadah ini ya. Yuk kita mau siapkan hati kita. Kita mau siapkan jarinya adik-adik kelas persiapan. Ayo kita mau angkat ibu jarinya. Udah siap? Ibu jari dan telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis untuk cincin, jari kelingkingku sayang. Berhitung. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5.
Angkat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan berikan, atas setiap kehidupan yang Tuhan berikan untuk kami Tuhan. Kami boleh menikmati hari ini, Tuhan boleh beri semangat untuk kami, Tuhan boleh beri kesehatan untuk kami Tuhan, dan kami boleh berkumpul Tuhan baik di rumah maupun di gereja Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami memulai ibadah ini Tuhan, Tuhan yang berkati dan pimpin dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Ya, amin adik-adik. Yuk kita mau nyanyi lagi. Kita mau nyanyi mana-mana Tuhan panggil, tahu ya? Yuk Tuhan panggil kita untuk memuji nama Tuhan. Kita mau semangat ya, yuk. Mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja. Saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja. Saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. Sekali lagi lebih semangat. Mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja. Saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja. Saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. Ya, kita bekerja di ladangnya Tuhan ya. Yuk adik-adik sekarang mau bangkit berdiri, kita mau baca dasar kita. Berdiri yang baik, sikap sempurna, tidak senggol kiri senggol kanan, tidak gini-gini sama abang atau adenya ya. Yuk, udah siap? Titah kelima. Titah kelima. Hormatilah orang tuamu, Hormatilah orang tuamu, agar engkau berbahagia, agar engkau berbahagia, dan lanjut umurmu dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah padamu. di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam. Titah keenam. Jangan engkau membunuh. Jangan engkau membunuh. Ya, udah. Kita mau nyanyi lagi ya adik-adik ya. Kita mau nyanyi setinggi-tingginya langit. Tahu ya? Tahu dong. Yuk bang, kita mulai yuk. Abang kakak yuk. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Dalam-dalam. Sedalam-dalam lautan, Lebih dalam lagi ya lebih adik-adik ya. dalam kasih Yesusku. Seindah pelangi. Indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Semangat. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam lautan. Sedalam-dalam lautan, Kasih yang lebih dalam. lebih dalam kasih Yesusku. Seindah pelangi. Indah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Mana semangatnya? Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Lebih semangat. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Yuk, kita mau sikap sempurna lagi. Kita mau sama-sama baca pengakuan iman rasuli. Yuk, udah siap? Yuk, 1, 2, 3.
Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik boleh duduk. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, siapkan Alkitabnya sudah? Yuk, yang belum disiapkan boleh diambil dulu sebentar. Sudah siapkan Alkitabnya? Yuk, kita mau nyanyi baca kitab suci ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau sekali lagi. tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, Kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. kalau mau tumbuh, kalau mau sayang Tuhan terus, kita harus selalu baca Alkitab dan berdoa. Yuk kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kakak Sefti. Silakan Kak Sefti. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali lagi sama Kak Sefti. Gimana nih keadaannya? Pasti baik-baik semua kan? Sehat-sehat? Puji Tuhan. Gimana juga nih kakak mau nanya kabarnya selama seminggu ini merupakan minggu pertama sekolah ya adik-adik. Masih semangat? Masih dong, walaupun tetap masih pakai online ya, masih pakai nggak tatap muka, nggak bisa ke sekolah, tapi kakak yakin semua anak sekolah minggu HKI Damai Bandung pasti pada semangat kalau untuk belajar. Nah, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sudah siapkan Alkitabnya? Sudah siapkan buku catatan dan alat tulisnya? Sudah duduk dengan rapi? Sudah dong. Oke adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi pertama jangan lupa kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat yang Tuhan berikan kepada kami, kepada adik-adik sekolah minggu Tuhan. Pada hari ini kami masih bisa beribadah walaupun secara online. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan bukakan hati dan pikiran kami, biar kami mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan lewat Kak Sefti untuk adik-adik sekolah minggu. Tuhan ajari kami dan berkati kami, jauhkan kami dari maksud-maksud orang jahat, jauhkan dari iblis yang mau mencoba mengganggu kami dalam mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, pada hari ini kita mau buka firman Tuhan dari Mazmur 133 ayat 1-3. Ayo dibuka Alkitabnya. Sekarang gak suka ada tulisan ya, kalau misalnya untuk ayat Alkitab itu biar adik-adik buka Alkitab di rumah. Sudah dibuka kitabnya? Sudah ya? Ayo kita baca bersama-sama.
Mazmur 133 ayat 1-3. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kayaknya ini ada lagunya ya adik-adik ya. Pernah tahu ya, pasti pernah dengar. Nah adik-adik, kakak juga nggak lupa nih mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional ya adik-adik. Siapa yang tahu tema Hari Anak Nasional pada tahun ini? Ada yang tahu? Tema Hari Anak Nasional pada tahun ini adalah rukun. Ayo adik-adik di rumah, mari kita sebutkan rukun. Oke? 1, 2, 3. Rukun. Siapa yang tahu arti rukun? Ada yang tahu? Rukun tuh kayak gimana sih adik-adik? Rukun itu sering berantem nggak? Enggak ya, jadi rukun itu tidak pernah berantem, tidak pernah bertengkar, tidak berkelahi, saling memaafkan, damai. Nah adik-adik, siapa nih sekarang ini masih suka tidak rukun? Apalagi sekarang mungkin masih di rumah terus. Pasti sering berantem sama adiknya, atau dengan abangnya, atau dengan kakaknya. Siapa nih? Nggak boleh adik-adik, mulai hari ini setelah mendengarkan firman Tuhan, kita harus rukun. Nah kayak gimana nih caranya biar kita bisa rukun? Nggak sama keluarga saja, tapi sama seluruh orang yang kita temui. Tahu gak adik-adik caranya kayak gimana biar rukun? Nih kakak kasih tips ya. Jadi kalau mau jadi orang yang rukun, orang yang disenangi sama setiap orang, pertama itu harus baik, harus saling menghormati. Dan kalau misalnya ada yang tidak baik, itu tidak dicontoh, tapi melakukan yang baik. Seperti misalnya ada yang berantem, jangan malah jadi ngompor-ngomporin, tapi adik-adik menjadi penengah, menjadi pendamai. Jadi nanti semuanya rukun. Lalu kalau misalnya adik-adik diberantemin sama orang-orang, harus mengalah. Mengalah itu tandanya bukan kalah loh adik-adik. Mengalah itu adalah salah satu cara biar kita menjadi orang yang rukun. Kalau misalnya ada adik-adik bertengkar nih, ada yang diejek, gak usah jadi ribut, tapi ya udah mengalah, tapi kita doakan karena kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Lalu rukun itu adalah tidak berkelahi dan tidak saling mengompor-ngompori. Misalnya nih, biasanya ada perempuan-perempuan nih, adik-adik perempuan atau adik-adik perempuan yang sudah remaja, mungkin saling membicarakan teman-temannya. Apakah boleh seperti itu adik-adik? Tidak boleh ya. Kita tidak boleh menjelek-jelekan orang, tidak boleh menggosipi orang, tidak boleh berkata-kata kasar kepada orang-orang. Gak boleh adik-adik ya. Apalagi nih perempuan-perempuan. Misalnya ada yang curhat, ya udah kita harus menjadi pendengar dan penasehat yang baik. Kalau misalnya ada yang curhat tentang rahasianya, jangan dibocorin, jangan malah diceritain ke orang lain. Kita harus bisa menjadi pendamai, kita harus bisa dipercayai sama orang. Kalau misalnya nggak boleh diceritain ke orang, ya nggak boleh diceritain ya adik-adik ya. Kalau misalnya nanti adik-adik bercerita kepada orang, mungkin ada 1 kalimat atau 2 kalimat yang bisa merubah artinya. Jadi nanti makin besar permasalahannya, makin aneh nanti didengar sama orang-orang. Jadinya masalah. Kalau ada masalah itu damai nggak nanti suasananya? Enggak kan, kalau ada masalah pasti maunya berantem, maunya berkelahi. Itu nanti membuat tidak
damai, dan akhirnya tidak rukun. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kita biar rukun. Apalagi nih ya, sekarang kan lagi corona. Tidak boleh ada yang keluar dari rumah. Mungkin bisa keluar tapi hanya untuk berbelanja atau ada hal-hal urgent. Kalau misalnya adik-adik sering ketemu orang rumah, mungkin bosan ya adik-adik ya. Mungkin malah sering berantem. Mungkin cuman gara-gara minta wifi. Atau wifi-nya lemot jadi marah-marah. Atau gara-gara sinetron. Maunya TV-nya kalau yang satu pengennya Net TV. Yang satunya lagi pengennya apa tuh? MNC TV. Jadinya berantem. Itu mungkin sering terjadi ya adik-adik di rumah-rumah adik-adik. Tapi yang pertama kita harus mengalah. Karena mengalah itu tidak kalah. Kalau mengalah misalnya adik-adik, kakaknya pengennya lihat MNC TV. Coba adik-adik lihat, kalau misalnya tidak sesuai, ya sudah adik-adik lakukan yang positif. Misalnya adik-adik belajar dulu, nanti setelah kakak-kakaknya sudah menonton MNC TV-nya yang dipinginnya, adik-adik bisa gantian. Jadi nggak usah marah-marah, karena marah-marah bisa diganti dengan hal-hal positif loh. Misalnya adik-adik lagi kesel, ya udah deh kita mengalah, lalu kita belajar. Atau enggak nonton YouTube, kan tidak selalu harus nonton TV. Nonton YouTube, tapi jangan lupa nonton YouTube-nya harus yang baik. Gak boleh kayak nonton YouTube yang tidak bermakna adik-adik. Adik-adik juga harus bisa memilih dan memilah sinetron atau film atau konten yang sesuai. Jangan lihat-lihat yang tidak baik ya adik-adik ya. Apalagi di umur adik-adik ini mungkin banyak konten-konten yang tidak sesuai. Tapi kalau misalnya sudah tidak sesuai, silahkan di skip, jangan ditonton terus. Oke adik-adik harus bisa memilih, walaupun orang tua tidak bisa menjangkau adik-adik, misalnya lihat yang aneh-aneh, tapi ingat ada Tuhan Yesus yang bisa melihat adik-adik menonton apa atau mengkonsumsi apa, itu adik-adik dilihat sama Tuhan Yesus. Karena kalau mata manusia terjangkau, tapi mata Tuhan Yesus selalu melihat adik-adik. Jadi selalu lakukan yang terbaik adik-adik ya. Lalu kalau misalnya nih kita sudah ada di kehidupan yang tidak rukun, kayak gimana ya kakak ya? Saya soalnya nggak bisa kalau misalnya menjadi contoh karena emang udah nggak rukun dari sananya. Jangan pernah menyerah, harus lakukan yang terbaik, harus menjadi contoh. Misalnya mama papa suka berantem kak, aku nggak tahu gimana ngerukuninnya. Adik-adik jangan jadi ngikutin mama papanya yang tidak rukun, tapi adik-adik harus menjadi contoh. Walaupun adik-adik kecil, bukan berarti adik-adik tidak didengar. Walaupun adik-adik kecil, adik-adik bisa menjadi berkat loh, seperti lilin kecil. Lilin kecil itu cuman bercahaya di kegelapan, misalnya lagi mati lampu nih. Tapi lilin kecil menerangi. Itu juga menandakan adik-adik walaupun mungkin sedang ada di lingkungan yang gelap, tapi kalau adik-adik menjadi lilin kecil, jadi terang nggak? Jadi terang kan? Itu juga yang kakak mau nih dari adik-adik. Walaupun adik-adik masih kecil, ya walaupun mungkin ada yang tidak menganggap, tapi kalau misalnya adik-adik sudah menerapkan seperti lilin kecil yang mau bercahaya di gelap, luar biasa loh adik-adik. Adik-adik bisa menjadi berkat, dan adik-adik bisa menjadi teladan. Pasti Tuhan Yesus bangga punya adik-adik karena sudah menjadi teladan. Nah, kalau adik-adik juga nih ada di sekolah, mungkin di sekolah lagi nggak tatap muka ya, tapi sebelum-sebelumnya mungkin ada keributan atau suka bertengkar. Adik-adik malah jangan jadi pemanas keadaan, tapi menjadi seperti es batu yang bisa mendinginkan, yang bisa mencari solusi. Itu berarti adik-adik tegas, adik-adik luar biasa, adik-adik bijaksana. Kalau misalnya adik-adik bisa menjadi pendingin kalau misalnya ada yang panas.
Oke adik-adik, siap ya menjadi anak Tuhan yang pembawa rukun? Menjadi berkat bagi sekelilingnya, siap? Harus siap dong, karena kakak yakin anak-anak sekolah minggu HKIDAM ini mau bertumbuh dan berkembang dengan Tuhan Yesus. Jadi lakukan yang terbaik. Kalau misalnya ada yang gak buat rukun, harus jadi teladan. Oke adik-adik, kita mau membacakan ayat hafalan. Ayat hafalannya jangan lupa, kalau Kak Sefti ada di kelas Pratama, adik-adik kasih ke Kak Sefti ya. Tapi kalau adik-adik kelas Indria bisa kasih ke Kak Rani. Kalau adik-adik masih persiapan, boleh kasih ke Kabin atau di grup kelasnya ya. Kalau Madia boleh ke grup kelasnya atau ke Bang Andri, ke Kak Cynthia. Kalau kelas pra-remaja, ayat hafalannya boleh dikirim ke Nyonya Gultom atau Amang Haryanja ya. Kita mau bacakan ayat hafalan dari Mazmur 133 ayat 1. Ayo dibuka adik-adik, tadi itu sesuai loh sama ayat yang pertama kita bacakan. Mazmur 133 ayat 1. Sudah dapat adik-adik? Sudah ya? Ayo kita bacakan bersama-sama. Mazmur 133 ayat 1. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Bisa ya, itu pendek doang kok. Adik-adik harus hafalin. Setidaknya 1 minggu sekali adik-adik hafal sama ayat Alkitab. Nah, kakak juga lupa sampai nih. Kalau kita rukun emang harus untuk sesama Kristen? Enggak ya adik-adik. Adik-adik harus rukun walaupun kita mungkin tidak banyak ya. Mungkin teman-teman Kristennya mungkin lebih banyak teman-teman yang tidak Kristen. Tapi tetap harus menjadi teladan walaupun temannya tidak Kristen, walaupun tidak Batak. Adik-adik harus menjadi teladan bagi semua teman-teman dan orang-orang yang adik-adik temui. Oke? Biar adik-adik bisa menjadi berkat dan kesayangan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus bangga punya adik-adik. Oke? Oke adik-adik, jangan lupa firman Tuhan pada hari ini harus dilaksanakan setiap hari. Oke adik-adik? Mungkin sekian firman Tuhan yang kakak Sefti bisa sampaikan. Kita mau tutup dengan doa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan Tuhan selama kami mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Firman Tuhan pada hari ini, Tuhan mengajarkan kami untuk menjadi berkat, menjadi pendamai, menjadi terang bagi sekeliling kami. Tuhan yang mampukan kami, Tuhan Yesus, biarlah kami menjadi berkat dan menjadi pendamai dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, berkati juga buat adik-adik kami dalam studinya Tuhan, berikan kemampuan, berikan hikmat kepada adik-adik kami, biarlah adik-adik kami bisa menjadi yang luar biasa Tuhan dimanapun mereka berada. Berkati kesehatannya Tuhan, jauhkan dari virus yang masih ada di dunia ini Tuhan, biarlah adik-adik kami bisa sehat, dan juga berkati juga buat orang tuanya Tuhan, biarlah orang tua dari adik-adik kami ini selalu Engkau berkati dalam setiap finansial ataupun apapun yang orang tua, adik-adik sekolah minggu sedang butuhkan, Tuhan yang mau cukupi. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, selamat bertemu di minggu-minggu depan adik-adik. Selamat hari Minggu. Ya, kita udah selesai dengerin firman Tuhan ya. Ya, kita mau kumpulkan persembahan, nanti persembahannya dititipkan di orang tua untuk diberikan ke gereja ya adik-adik. Yuk kita mau sebelum tutup kita mau persembahan dan menyanyikan lagu Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya.
Berkat Tuhan. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau berat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya pasti kau lega. Bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kita mau tutup ibadah kita sampai bertemu minggu depan adik-adik. Anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, mari kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Dan marilah kita berdoa untuk persembahan yang telah kita kumpulkan. Kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami, Engkaulah sumber segala berkat dan kasih karunia. Segala puji dan syukur bagi-Mu, ya Tuhan, atas segala berkat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Dan sebagai rasa syukur kami, saat ini kami mempersembahkan seluruh hidup kami padamu. Juga sebagian dari berkat yang Engkau berikan kini kami persembahkan ke hadapan-Mu. Terimalah ini ya Tuhan menjadi ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan berkatilah kami, agar kami dapat mempergunakannya sesuai dengan kehendak-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, agar Roh-Mu yang kudus senantiasa membimbing dan menuntun kami, untuk mensyukuri segala berkat dan pemberian Tuhan, dan senantiasa hati kami terbuka untuk memberikan persembahan kepadamu. Dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anakku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Hidupilah firman Tuhan yang telah engkau dengarkan itu, dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Shalom adik-adik. Berikut adalah informasi terupdate Sekolah Minggu HKI Damai. Ibadah sekolah minggu untuk minggu ini masih dilaksanakan secara online di channel YouTube HKI Damai jam 8 pagi. Di dalam surga, di tempat suci.